sama kayak punya saya. Iya, tahu-tahu bukan tahu-tahu hitam, saya ngisi Itu terang itu. Ya, tapi kalau digambar itu Bu, ngisi sampai 10 kurang baru saya colokin, lupa. Baik Ibu, ayat berapa Bu? 39. Nulas. Mulai 39 ya? Iya Bu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Baik Ibu. Dan telah dibinasakan Korun Bu ya. Korun dibinasakan Bu ya. Kenapa Korun dibinasakan? Sombong ya. Kenapa? Karena kaya. Biarin kaya nggak boleh sombong Bu ya. Kalau kaya sombong dibeskin atau dibeskin diterbenamkan ya. Diterbenamkan ke Ditendetin ke bumi. Ditenggelamkan ya. Ditenggelamkan ke bumi, itu Korun Bu ya. Fir'aun dan Haman Bu ya. Fir'aun dan Haman yaitu sungguh telah datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan Bu ya. Telah datang kepada mereka itu kepada siapa? Fir'aun dan Haman Bu ya. Siapa? Nabi Musa diutus oleh Allah itu ke Fir'aun untuk menyembah Allah Bu ya. Sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka. Merekanya siapa? Fir'aun dan Haman Bu ya. Mereka dengan keterangan-keterangan, yaitu dengan apa Bu? Dengan nasihat-nasihat Bu ya, yang diajak untuk menyembah Allah ya. Lalu mereka menyombongkan diri Bu ya. Siapa yang menyombongkan diri di sini? Apa namanya? Korun Bukan. Korun kan udah tadi, Fir'aun Bu ya. Fir'aun ya. Yaitu menyombongkan diri di bumi Bu ya, dan tidaklah mereka luput dari azab Bu ya. Jadi yang sombong-sombong diazab oleh Allah Bu ya, tidak luput dari azab, pasti diazab Bu ya. Jadi Allah itu mengazab itu bukan karena Allah kejam Bu ya. Mengazab itu sesuai dengan perbuatan dosanya Bu ya. Jadi Allah itu mengazab siapapun Bu ya, yaitu sesuai dengan perbuatan dosa-dosanya, tidak melebihi Bu ya, tidak melebihi dari perbuatan dosanya gitu ya. Tapi kalau perbuatan baik dilipat gandakan Bu ya, dilipat gandakan bahkan sampai 10 kali, sampai 700 kali, bahkan ada yang sampai 2 juta Bu ya, dilipat gandakannya. Kalau apa Bu? Kebaikan ya. Tapi kalau keburukan dibalas dengan apa Bu? Sesuai dengan perbuatan dosanya. Gitu Bu ya. Baik. Banget ya. Iya, Ibu, kalau Ibu gini Bu ya. Ibu, kalau kebaikan 1 dibalas 1, nggak kebedak kita. Iya. Nggak kebedak. Surga itu kan Iya, nggak kebedak Bu ya. Nggak kebedaknya gimana? Ya, makanya biar kebedak Bu ya. Kebedak apa Bu? Kesusul ya. Ketutup Bu ya. Biar kebedak surganya Bu ya. Jadi kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Kalau kebaikan dibalas 1, kebaikan dibalas 1 sama dengan keburukan dibalas 1, ya kalah kita nanti sama keburukan. Dan kita juga banyak perbuatan burukan, cuman kita nggak berasa gitu ya Ibu. Yang namanya hukum Islam itu, perintah Islam itu bukan hanya rukun Islam, sholat, ngaji apa, bukan Bu ya. Banyak hukum-hukum yang lainnya Bu ya. Karena kita nggak pelajari, kita nggak tahu. Padahal masih banyak hukum-hukum Islam yang kita langgar Bu ya, karena ketidaktahuan kita gitu Bu ya. Makanya Ibu juga harus pakai politik Islam ya. Makanya Ibu, Allah melipat gandakan apa Bu? Kebaikan. Kalau keburukan 1 dibalas 1. Nah Allah itu mengazab Korun sesuai dengan dosanya, mengazab Fir'aun sesuai juga dengan dosanya. Gitu Ibu, paham tuh Bu ya? Yang dinamakan dapat rahmat itu ya Bu? Iya, Rahmat Allah. Iya, rahmat Allah itu Ibu. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa, nggak kebedak kata saya. Nggak cukup untuk kita masuk surga. Kurang banyak. Ya. Baik, sekarang ayat berapa Bu? 40 Bu ya? 40. Fakula ya? Fakulan. Iya, fakulan. Fakulan apa benar? Mana sih Ibu? Itu bahasa Inggris itu. Baik.
fakula ya. Fakulan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man agrokna wa maka Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Baik Ibu, maka Ibu masing-masing kami siksa ya. Masing-masingnya siapa yang berbuat dosa Bu ya? Kaminya di sini siapa? Kaminya Allah ya. Maka masing-masing kami siksa, kata siapa? Kata Allah, yaitu dengan sebab dosanya. Kalau tidak berdosa tidak akan dapat azab dan juga tidak akan disiksa. Paham tuh Bu ya? Oleh karena itu kita belajar supaya apa Bu? Supaya tahu dosa Bu ya. Kadang-kadang kita kan perbuatan yang kita nggak pelajari nggak tahu kalau itu perbuatan dosa. Banyak Bu ya, banyak. Cuman kita belum mempelajari, belum mengerjakan karena tidak tahu gitu Bu ya. Oleh karena itu yang namanya mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis itu banyak pelajarannya Bu ya, banyak pelajarannya gitu. Baik. Jadi maka masing-masing kami siksa dengan sebab dosanya. Paham tuh Bu ya? Maka di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Siapa? Kaum Lut juga Bu ya. Kaum Lut juga dia hujani dengan batu Bu ya. Sudah sudah buminya diangkat Bu ya. Diangkat sampai ke langit, kemudian dibanting bumi Bu. Nah, itu kemudian juga dihujani batu gitu ya. Nah, kemudian dan di antara mereka ada yang dibiasakan dengan suara keras Bu ya. Dan guntur Bu ya. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke bumi. Siapa yang dibenamkan ke bumi? Korun. Korun kan diubusin juga tadi. Dibenamkan ke bumi, yang dibenamkan ke bumi sayang. Korun ya. Yang dibenamkan ke bumi korun ya Bu ya. Yang dihujani batu yaitu siapa tadi? Kaum Lut ya, kaum Lut. Nah, kemudian yang dikeras suara yaitu yang memotong unta. Nabi Soleh itu, Nabi Soleh itu Samud ya. Nah, itu juga dihujani batu juga Bu ya. Kaum Nabi Soleh membangkang kepada kepada Nabi Soleh ya Bu ya. Kemudian itu Bu ya didatangkan angin yang dingin Bu ya, angin yang dingin. Kalau sekarang mungkin puting beliung sampai ke atas langit itu Bu, manusianya Bu ya. Sampai ke atas langit, dari atas langit dibantingkan ke bumi, bukan dilempar, dibanting. Beda Bu, antara dibanting dan dilempar beda Bu ya. Dibanting kemudian yang duluan ke bumi itu kepalanya gitu. Kenapa Bu? Karena zolim gitu Bu ya. Kita pelajari ini Bu ya supaya kita jangan zolim gitu Bu ya. Kalau zolim nanti disiksa sama Allah ya, seperti ini. Sisa-sisa orang zolim itu seperti ini Bu ya. Kita pelajari supaya tahu kalau orang zolim itu balasannya, yang zolimnya begini balasannya ini, zolimnya ini balasannya ini, zolimnya begini balasannya ini. Jadi sesuai dengan kezolimannya. Paham tuh Bu ya? Baik. Dan di antara mereka ada yang dibinasakan dengan suara yang keras, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke bumi yaitu Korun Bu ya. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Nah, di sini tenggelamkan yaitu Fir'aun Bu ya, ditenggelamkan di laut Bu ya. Kenapa? Kesombongan Bu ya. Dan Allah tidak hendak menganiaya merekanya yang berbuat sombong Bu ya, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Begitu Bu ya. Hati-hati dengan penyakit sombong Bu ya. Sombong itu penyakit hati Bu ya. Sombong itu penyakit hati Bu ya. Sebesar biji sawi aja Bu ya, ada kesombongan di hati tidak akan masuk surga. Kenapa? Sombong adalah penyakit gitu ya. Jadi ada penyakit tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena surga itu suci Bu ya, tidak ada penyakit. Makanya ada penyakit sombong di hati sebesar biji zarah aja Bu ya, itu tidak bisa masuk ke surga. Gimana supaya kita nggak sombong? Belajar Ibu ya. Supaya kita tidak sombong harus belajar. Kenapa orang itu sombong? Merasa lebih ya.
orang sombong karena merasa lebih gitu ya. Umpamanya dia cantik, sombong karena dia punya kecantikan, lebih cantik dari orang gitu ya, jadi sombong Bu ya. Orang kaya Bu ya, karena merasa lebih kaya dari yang lain, jadi sombong gitu. Merasa pintar juga ada Bu, orang pintar sombong ada Bu ya, karena dia merasa pintar lebih dari yang lainnya juga bisa sombong gitu Bu ya. Nah, jadi sombong itu bukan hanya seperti korun aja Bu ya. Jadi seperti perbuatan-perbuatan tadi yang saya sampaikan juga itu bisa sombong Bu ya. Boleh kaya jangan sombong, boleh cantik jangan sombong, boleh pintar jangan sombong. Paham tuh Bu ya? Apa namanya definisi sombong? Ya itu merasa lebih dari orang gitu, intinya begitu ya, merasa lebih dari orang lain. Jadi jangan suka merasa lebih dari orang Bu ya. Biarin cantik juga nggak usah merasa saya paling cantik dari yang lainnya. Saya paling kaya dari yang lainnya. Saya paling pintar dari yang lainnya. Itu bisa terjadi Bu ya. Kenapa? Karena perbuatan hati. Karena perbuatan hati, Ibu. Sombong itu perbuatan hati. Paham Bu ya? Nah, jadi Ibu, supaya kita tidak sombong, kita harus banyak belajar. Kalau tidak banyak belajar, tidak ngerti Bu ya. Tidak ngerti ya. Nah, Ibu, saya cantik gitu ya. Akhirnya nggak mau bergaul sama orang yang jelek. Emang begitu Bu? Banyak orang cantik nggak mau bergaul sama orang jelek, banyak. Padahal cantiknya dia akan ada yang jelek. Kalau sendiri-sendiri ya. Iya, merasa pinter, nggak mau bergaul sama orang bodoh gitu. Emang itu terjadi kok. Iya, banyak. Terjadi nggak? Terjadi Bu ya. Nah, terus merasa kaya, nggak mau bergaul sama orang miskin. Orang kaya bergaul sama orang kaya. Iya. Nyata enggak? Padahal yang merasa nggak itu tadi itu kayaknya mau deket orang itu juga kayaknya berani. Iya, emang bener, emang betul gitu ya. Sebelum mereka menghindar dari kita juga udah tahu diri. Itu ya. Iya, kita gitu nggak ya. usah deket-deket itu Iya. gitu. Sebelum mereka menghindar gitu ya, kita juga udah tahu diri gitu. Paham tuh Bu ya? Jadi begitu. Kenapa? Ya emang dilihatnya memang bener kok. Jelas Bu. Nah, oleh karena itu kita belajar jangan seperti itu Bu ya. Karena sombong itu penyakit hati dan tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena di surga tidak ada penyakit. Virus. Enggak ada lah. Virus corona. Baik Ibu. Ada virus gitu. Ayat 41 Bu ya. Ya, sombong itu virus Bu. Virus hati. Nah, jauhin Bu ya. Jangan sampai merasa lebih dari orang gitu aja Bu ya. Jangan suka merasa lebih dari orang. Kalau yang suka apapun ngebalikin, memang bisa jadi kalau virus. suka orang yang ngebalikin pengasih, gimana? Sombong juga. Maksudnya? Anu kan dari anu misalnya saya nggak ngasih, kan kamu anu sama saya gitu. Itu juga nggak boleh juga. Itu namanya balikin. Mungkin. Saya enggak contohnya enggak jelas. Saya Ya misalnya saya suka dibagi gitu. Iya. Terus orangnya itu yang baginya itu ke saya. Oh, gitu. itu merusak pahalanya Bu. Jadi pahalanya hilang Bu ya. Jadi yang mengungkit-ungkit itu pahalanya hilang, rusak Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Hati-hati Bu ya. Jangan pun mengungkit-ungkit seperti itu. Maaf ya. Umpamanya maaf ya. Mama Oli umpamanya pinter nih. Lalu kalau kagak ngaji dulu udah kagak pinter. Nah itu nggak boleh Bu. Sebab gini Bu ya, yang membuat pinter itu adalah Allah Bu ya. Saya hanya menyampaikan Bu ya, yang membuat pinter itu adalah Allah. Jangan sampai lalu tahu tajwid, tahu pinter ngaji, tahu TBC gitu dari saya. Kalau enggak kalau enggak saya nyampein TBC mah lu nggak tahu TBC, nggak boleh Bu ya. Sebab yang memberikan hidayah adalah Allah gitu ya. Saya hanya sebatas menyampaikan. Ibu mau bagi itu? Mangga mohon. Gitu Bu ya. Enggak boleh, apalagi ngungkit-ungkit pemberian, makanan umpamanya gitu ya, yang lain-lainnya enggak boleh Bu ya.
ngomong masalah tadi yang saya contohkan aja itu nggak boleh. Kenapa? Yang membuat ibu pintar adalah Allah, gitu ya, bukan saya, ya, bukan saya. Ya, jadi yang membuat ibu pintar Allah, yang membuat ibu dapat hidayah Allah, yang membuat ibu ngerti Allah. Paham tuh Bu ya? Jelas nggak? Nggak boleh gitu. Jelas, nyata bukan kalau yang nggak dapat hidayah mah walaupun udah ngaji ke sini udah ibu nyampein ini kan kembali lagi. Nah itu nggak dapat hidayah Bu ya. Masih Ya, gitu Bu ya. Nah emang saya suka bilang lu kalau ngaji saya juga nggak tahu lo masalah TBC kan. Benar sih emang nggak tahu. Enggak boleh Bu ya. Sebab Taunya emang di sini, sebab ya. bisanya ibu tahu, bisanya ibu laksanakan, bisanya ibu dapat hidayah Allah Bu ya. Saya hanya perantara menyampaikan. Paham tuh Bu ya. Saya dari awal-awal Bu ya, dari awal-awal mengadakan pengajian itu saya tekankan kepada ibu-ibu pengajian itu jangan mengerjakan TBC Bu ya. TBC itu taklid buta Bu ya. Taklid buta itu ibu ikut-ikutan tanpa ada dalil. Itu namanya taklid buta Bu ya. Terus ada maaf Bu ya, kiai besar. Ya Allah katakan kiai besar. Taklid katanya. Itu emang kalau orang sholat taklid gitu. Lah, sholat tuh emang ada tuntunannya suruh taklid kalau bermakmum. Ada Bu ya yang mengatakan begitu. Kalau bermakmum ya harus taklid sama imam gitu. Nah, yang namanya taklid itu taklid buta Bu ya, ikut-ikutan yang nggak ada tuntunannya. Paham tuh ya? Nah, kemudian bidah. Maaf Bu ya. Insya Allah ibu-ibu yang di sini insya Allah hilang bidahnya Bu ya. Nah, kenapa? Karena saya menekankan ayo kita belajar sunnah gitu Bu ya. Nah, jadi bidahnya diganti dengan sunnah. Ibu, maaf Bu ya. Allahu alam yang nggak pada ngaji di sini tuh bisa menghilangkan bidah, bisa menghilangkan kesyirikan. Saya Bu tujuannya mengajak ibu-ibu ngadain pengajian Bu ya supaya ibu selamat Bu ya dengan tidak mengerjakan bidah, tidak mengerjakan syirik kan gitu. Yang nggak ngaji di sini Allahu alam Bu ya mungkin masih kuat juga bidahnya, masih kuat juga kesyirikannya kan gitu. Nah itu dari siapa rahmatnya? Dari Allah yang memberikan rahmat kepada ibu-ibu ya, yang memberikan petunjuk pada ibu-ibu. Allah bukan saya hanya sebatas perantara menyampaikan. Baik Bu ya. Baik. Tadi udah dibaca ayat berapa Bu? ayat 40. 41 udah dibaca kan ya? Belum. 42. Enggak 41 ini tadi. 41 belum dibaca ya? belum. Ini perubahan orang mengambil perlindungan belum ini yang kabut. Ini yang ini ayatnya yang ini. Ya. Yang kabut. Yang udah tuh pakul lagi. Iya. Mas Harul aja belum dibaca ya? Belum. Baik. Masalah di natakhodu udah Bu dibaca ya? Ya udah nggak boleh. Masalah di natakhodu min dunillahi auliya akamasalil angkabut itakhodas baita wa inna awhana buyuti la baitul angkabut Bu ya. Belum baca ya. Laukanu ya lamun. Baik Ibu. Ibu, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain dari Allah. Banyakkah Ibu orang yang mengambil pelindung selain Allah, banyak nggak? Nah Ibu yang nyajen itu mengambil pelindung selain Allah Bu ya. Kenapa? Dia minta pelindung ke selain Allah. Kenapa? Kalau mereka tidak minta pelindung kepada selain Allah, ngapain dia bikin sesajen? Nah itu berarti minta perlindungan kan? Nggak tahu siapa yang diminta perlindungannya. Kalau ditanya emang bikin sesajen buat apa? Nggak tahu. Yang penting buat sesajen. Nggak tahu Bu ya. Dia sesajen juga untuk apa, untuk siapa juga nggak tahu. Gitu Bu ya. Cuma paling bilang biar selamat, biar berkah gitu. Nah, cuma gitu Bu ya. Nah, berarti itu Gitu, kan? minta perlindungan dari selain Allah. Gitu Bu ya. Makanya bikin sesajen ya. Biar anteng. Biar apa Bu? Biar anteng kan? Sekarang gini, kalau anak kecil rewel Bu ya, kurang sesajen. Sesajennya apa? Kasih duit jajan, anteng nggak? Anteng gitu kan. Nah, kenapa dia mengasih sesajen supaya anteng, maksudnya nggak ngeganggu, kan gitu tujuannya. Iya. Ya, kan tujuannya supaya tidak mengganggu. Makanya dia bikin sesajen, gitu Bu ya. Nah, itu nggak boleh.
itu enggak boleh Bu, namanya syirik. Begitu juga dengan nabur-nabur kembang Bu ya. Nabur kembang di jalan, apa tujuannya nabur-nabur kembang di jalan kalau tidak ada tujuannya? Kan gitu. Tujuannya apa? Supaya yang di jalan jangan mengganggu dia. Kan gitu tujuannya gitu ya. Nah, ini namanya perbuatan syirik. Makanya di sini perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah. Itu tadi contoh aja Bu ya. Padahal mah banyak Ibu kalau mau disebutin mah. Ya. Banyak. Itu yang suka ke kuburan-kuburan minta barokah, minta rezeki minta apa sih namanya? Minta berkah. Tawasul apa Bu ya? Nah, itu kan berarti kan dia minta perlindungan kepada yang didatengin kan? Nah, kalau yang didatanginnya orang yang masih hidup, yang gagah, ya boleh minta tolong. Minta tolong apa? Nah, kalau sakit minta tolong pijitin, nggak punya duit minta tolong pinjam duit, lapar minta makan, itu boleh Bu ya, gitu. Tapi kalau datang minta tolong kepada yang tidak kelihatan nggak Bu? Mereka nyajen, kelihatan nggak yang disajennya? Enggak. Ya, mereka nabur-nabur kembang di jalan, kelihatan nggak yang tujuan untuk apa nabur kembangnya, untuk siapa? Dia tahu nggak? Ya dia tahu untuk setan, ya supaya jangan ganggu dia, kan gitu. Begitu Bu ya. Minta doa, ya mintanya ke Allah tapi minta juga ke setan. Nah itu Bu ya, itu yang dulu sih. Ya maksudnya Anda malamnya selamatan, pagi-pagi bangun tidur, astagfirullahaladzim bang. Itu namanya mengambil Tuhan selain Allah. Itu namanya apa? Togut Bu ya. Togut ya. Yang suka disembah selain Allah namanya togut ya. Ke makam apa namanya, makam para wali gitu Bu ya. Terus di situ minta berkah, minta dilancarkan bla 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 macam-macam Bu ya. Nah, kelihatan nggak yang dipintainnya? Coba Ibu, kalau dijelas-jelasin seperti ini, insya Allah Ibu paham Bu ya. Insya Allah paham. Jadi tidak melakukan itu. Kenapa? Itu namanya togut Bu ya. Mengambil Tuhan selain mengambil Tuhan selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, kan gitu ya. Jadi Ibu, yang seperti itu Bu ya, intinya mereka supaya jangan diganggu gitu. Mereka siapa juga nggak tahu, kalau ditanya juga nggak tahu Bu ya. Aman. Masih rokok di pojok. Supaya jangan mengganggu. Makanya dikasih sesajen. Jelas kan? Nah, baik. Kemudian ya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung ya Bu ya, pelindung selain dari Allah adalah laksana laba-laba, yaitu membuat rumah. Nah, jadi Ibu, ada fungsinya nggak buat si pembuat sesajen itu? Nggak ada Bu ya, nggak ada Bu ya. Nah, jadi di sini kata Allah Bu ya, adalah laksana ya, labah-labah membuat rumah. Jadi seperti labah-labah membuat rumah ya, labah-labah membuat rumah, laba-laba ya, laba-laba membuat rumah. Ada kekuatan nggak? Kesenggol juga hancur. Nah gitu. Jadi Ibu, orang yang suka ya Bu ya, mengambil meminta pertolongan kepada selain Allah Bu ya, itu seperti sedang membuat rumah laba-laba ya. Nah, jadi tidak ada kekuatan sama sekali Bu ya. Ada kekuatan nggak itu kalau umpamanya ada orang yajen Bu ya, minta kekuatan dari yang disajenin gitu Bu ya, bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang disajenin juga nggak kelihatan. Nah, jadi seperti apa Bu? Membuat sarang membuat sarang laba-laba. Gitu Bu ya. Nah, jadi jangan seperti itu Bu ya, jangan seperti membuat sarang laba-laba. Sarang laba-laba tidak punya kekuatan gitu. Yang Ibu sajenin juga nggak punya kekuatan. Kekuatan apa? Orang yang disajenin juga kagak kelihatan. Jelas Bu ya. Ini ini hanya contoh aja Bu ya, sesajen Bu ya. Yang lainnya juga banyak Bu ya, yaitu dengan perbuatan syirik. Yang lainnya juga banyak. Ini hanya sebatas contoh yang mudah Bu ya. Nah, baik. Jadi gitu Bu ya.
kalau ibu berbuat kesyirikan itu Bu ya, mengambil Tuhan selain Allah, seperti laba-laba membuat rumah laba-laba ya. Laba-laba membuat rumah ya, tidak ada kekuatan gitu ya. Jelas Ibu? Dan sesungguhnya yang rapuh-rapuh rumah serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui gitu ya. Jadi mereka itu nggak tahu Ibu bikin sejadah, nggak tahu nabur kembang di jalanan, nggak tahu minta barokah ke kuburan juga nggak tahu. Kalau saja dia tahu itu nggak bakalan bikin seperti itu. Kalau tahu Kalau tahu seperti sedang membuat rumah laba-laba. Gitu, paham tuh ya? Tidak ada kekuatan. Paham tuh ya? Tidak ada kekuatan. Rumah laba-laba tidak punya kekuatan. Makanya Ibu jangan membuat rumah laba-laba. Ya, dengan cara apa, Bu? Yaitu dengan contohnya tadi Bu ya, suka mengambil Tuhan selain Allah. Suka menyembah selain Allah. Paham tuh Bu ya? 14 sama 1 ya. Masih ada waktu nggak? 2 Dikit lagi Bu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada saya lanjut. Lanjut ya. Baik, 42 Bu ya. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Baik, sesungguhnya Allah mengetahui ya Bu, apa saja yang mereka seru dari sesuatu selain Allah. Allah itu tahu Bu ya. Maaf, Allah itu tahu Bu ya, kepada siapa? Kepada orang yang suka bikin sesajen ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru Bu ya, dari selain Allah. Jadi Allah tahu Bu ya. Walaupun dengan dalih ini kan suka berdalih kan, Berdalihnya kepingin aman. iya berdalihnya begitu kan. Nah sekarang yang membuat aman siapa? Allah. Yang bikin mudarat siapa? Allah. Iya, kan yang membuat aman Allah, yang buat mudarat Allah. Kenapa bikin sesajennya untuk setan? Gitu Bu ya, kan gitu. Masa ya Allah yang bikin mudarat, setan yang bikin selamat ya? Ya iya, kan berarti dia minta keselamatannya kepada itu kan, kepada setan kan? Iya, takut apa? Takut mudarat kan? Iya, padahal yang berikan mudarat Allah, yang berikan keamanan Allah, yang berikan manfaat Allah. Nah, tapi minta pertolongannya kepada setan. Gitu Bu ya, jelas Ibu. Ya, tadi seperti anak anak itu sajennya permen, ada jajanan, kemudian diem kan, nggak ngeganggu kan? Nah, gitu. Iya, kalau anak nangis kan ngeganggu. Kayak permen. Nah, jadi begitu Bu ya. Jadi tidak boleh Bu ya. Maaf Ibu. Ibu yang penakut juga sekarang dirubah Bu ya, nggak boleh jadi penakut lagi Bu ya. Sedang takut. Gini Bu ya, begini Bu ya, coba. Pada umumnya di masyarakat kita takut sama setan, akhirnya dia numpang-numpang sama setan. Kan masih banyak kan orang yang mengatakan numpang-numpang. Kenapa? Karena dia takut setan. Ya, malah ya. Ada orang yang habis meninggal, habis meninggal tuh, ntar keluar takut gitu. Nah, terus apa yang ditakutin? Makanya saya bilang Bu ya, Ibu belajar Bu ya, tidak takut sama setan. Ibu kan nganggapnya orang yang meninggal itu kenapa kok bisa takut? Udah jauh. Saya kamu terserah kalau yang takut itu yang gitu, Bu ya. hidungnya disupel pakai kapas. Luar biasa takutnya benar-benar. Jadi Saya kan lagi udah meninggal kalau enggak boleh Bu ya. Jadi Ibu duduk aja gitu. Ibu mayoritas yang ya kebanyakan orang lah Bu ya, itu kalau lewat ke tempat yang merasa serem itu pasti mengatakan numpang kepada siapa? Kepada setan. Jadi minta perlindungannya kepada setan. Sama itu juga dosa besar Bu ya. Bu, iya, orang yang numpang tapi lari. kan berarti kan dia takut kan? Iya. Lari bener aku. Lah, nggak usah di kampung, di sini juga lari. Enggak, saya mah Bu. Lah, emang yang lewat di situ doang.
Orang lewat juga banyak kok. Nah, itu Bu ya. Jadi Ibu Ibu, kalau lewat sini kupingnya tak gesek biar nggak ditiupin setan. jadi Ibu ya, itu Bu ngomong numpang-numpang, diam apa Bu, berlindung kepada setan. Itu juga dosa besar. Jadi minta perlindungan kepada setan supaya jangan diganggu. Kan gitu intinya. Kan gitu Bu ya. Itu juga tidak boleh Bu ya. Tapi di daerah kita masih banyak yang seperti itu Bu ya. Tidak boleh minta perlindungan kepada setan. Tetangga saya Bu, anaknya nangis mulu ya. Kata istrinya, "Sono mintain air." Wah, kata bapaknya kan itu banget ya. Taat itu Bu. Enggak, anaknya ngajak keluar, diturutin sama bapaknya, keliling. Terus pulang, terus minum, cuci kaki, ganti baju, tidur capek. Iya gitu Bu ya. Kata mamanya suruh minta air. Suruh mintain air. Minta airnya ke mana? Ya ke yang suka kasih air. Enggak boleh. Yang suka nyampe Maksudnya nggak dikasih aja nih air. Ya itu kan Enggak boleh Bu. Ibu, pengobatan itu apa namanya, wasilah Bu ya. Boleh. Tapi yang harus ada manfaatnya, begitu Bu ya, manfaatnya gitu. Umpamanya beli obat gitu, itu kan wasilah juga kan. Nah, kan ketahuan ada ininya, ada wasilahnya, ada unsur obatnya gitu Bu ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba dikasih air tanpa mending kalau di gitu. Itunya ngomongnya mintain air, Bu. Tapi kan bilang minta airnya kan tanda kutip Ibu. Kepada orang-orang. Iya. Kepada yang bukan. biasa Ada tanda kutip Bu ya. nyuruh gitu. Nah, itu sama tidak boleh Bu ya. Nah, Ibu sekarang yang suka penakut sama setan, penakut sama orang yang meninggal itu harus dihilangkan Bu. Itu syirik juga Ibu. Syirik itu Bu ya. Syirik Bu ya. Orang takut sama setan syirik Bu ya. Nah, Ibu berlindungnya ya biasa aja, paling mudah ya. Kan biasanya Aku berlindung kepada Allah daripada tidur biasa setan. beradaan Kan di gitu. depan TV gitu. Apa? Kalau meninggal aku Auzubillahi Mana minasyaitonirrajim Bu ya. bapaknya? Kalau enggak auzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu Bu ya. Enggak boleh Bu ya. Enggak boleh lagi ada yang takut setan di sini Bu ya. Nah, sok aja sekarang gini, Ibu latihannya. Ibu jam 3 dari rumah, jam 3 malam, tok-tok pintu Bu Ica pasti bangun. innalillahi. Pasti dibukain pintu gitu ya. Itu belajar. Udah bangun itu. Belajar Bu ya. Tapi tok-toknya Bu Ica nih, ini aku Emi datang gitu. Bu, beneran. Nah, justru untuk menghilangkannya seperti itu. Ada apa coba jam 3 dari rumahnya ke Mbak Bu Ica? Ada apa di jalan? kan nggak ada apa-apa. Kan gak ada apa-apa. Orang aku kemarin aja ngomong terus terang ya Bu, kan ada yang melihat kayak gitu ya. Kontak-kontak kan saya sama bapaknya bener. Yang biasanya kan tidurnya di gelasar aja di depan TV, gelar kasur. Kalau dia ada orang meninggal tuh aku naik ke tempat tidur di belakangnya dia aja gitu tidur gitu. Enggak boleh Kata lagi. bapaknya, turun lu, ngapain sama gua lu? Turun. Baik, ayo nerusin sedikit lagi Bu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa ya. Asnya itu kok. Udah selesai Bu ya. Oh, Nanti udah tinggal selesai. ngulas. Jadi jangan ada lagi yang takut sama setan ya. Kalau enggak auzubillahi min syarri ma khalaq, Ibu paling gampang auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ica. Ya, boleh bahasa baru biasa. Ya Ibu, semoga bisa ngambil